Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara menghentikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan 4 tenaga kesehatan. Penuntutan pidana dihentikan karena kasus ini tidak terdapat cukup bukti. Kepala Kejari Pematang Siantar menilai ada kekeliruan dari jaksa dalam menafsirkan unsur dan pasal penistaan agama. Ia menyatakan unsur dakwaan terhadap 4 terdakwa tidak terpenuhi dan menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan. Dengan demikian, status tahanan kota secara otomatis dicabut oleh Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengaku siap jika ada gugatan pra-peradilan dalam kasus ini. Kami siap, memang di dalam ketetapan bila mana tidak puas dengan adanya SKP 2 ini bisa melakukan pra-peradilan. Berarti siap Pak ya? Siap, siap. Kami bertanggungjawabkan atas surat yang kami keluarkan. Sebelumnya, kasus jenazah COVID-19 dimandikan 4 petugas RSUD Jasamen Saragih berujung pada proses hukum. Kasus ini dimulai 20 September 2020 lalu. Polisi menetapkan pasal yang dikenakan untuk menjerat keempat tenaga kesehatan, yakni pasal penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan dijerat Undang-Undang Praktik Kedokteran. Meski demikian, para tenaga kesehatan ini tidak ditahan. Mereka masih dibutuhkan dalam penanganan medis di ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Dan informasi selengkapnya akan kami tanyakan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Bapak Agustinus Wiono melalui sambungan telepon yang telah bergabung bersama kita sore hari ini. Selamat sore, Pak Agustinus. Selamat sore. Baik, Pak Agustinus, disebutkan bahwa kasus ini dihentikan karena jaksa tidak memiliki bukti yang cukup. Bagaimana bisa menjelaskan tidak ada cukup bukti untuk bisa meneruskan kasus ini? Terima kasih Mbak Cindy. Jadi dalam artian bukan sebagaimana penetapan kami tidak terdapat cukup bukti. Yang mana kalau dalam penanganan perkara proses setelah dilakukan penyerahan tahap 2 oleh penyidik kepada penuntut umum, maka di situ beralihlah dari tersangka menjadi terdakwa. Kemudian dilakukanlah penelitian kembali apakah berkas itu layak untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. Dan melalui kajian kami daripada berkas tersebut, tidak adanya cukup bukti, ada beberapa unsur dari pasal sangkaan penistaan agama tersebut yang tidak terpenuhi dari keterangan saksi, kemudian alat bukti lain. Sehingga kami beranggapan bahwa ini tidak layak untuk dilakukan pelimpahan di sidang peradilan. Artinya tidak cukup bukti seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat juga, Pak Agustinus, bahwa seperti apa bukti yang diharapkan tapi tidak ditemukan untuk bisa meneruskan kasus ini, Pak Agustinus? Jadi tidak cukup berkaitan dengan pembuktian unsur, Pak ya. Di dalam perkara ini, unsur sengaja di dalam pasal 156 KUHP, pasal 156 KUHP, kemudian di muka umum dan unsur melakukan suatu perbuatan atau perasaan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, di sini tidak terpenuhi di dalam arti pembuktian. Jadi kesengajaan di sini, halo? Ya, silakan. Kesengajaan di sini adalah adanya mens rea, ada niat daripada pelaku. Niat itulah yang tidak bisa dibuktikan. Iya, yang mana pada pokoknya bukan dia menginginkan untuk atau bermaksud untuk melakukan penodaan agama, suatu agama. Hanya semata-mata dia melakukan tugasnya sebagai petugas medis berdasarkan surat keputusan daripada Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pemulasaraan jenazah bila mana dari jenazah COVID itu dari pihak keluarga akan dilakukan pemulasaraan. Jadi pembersihan sampai pada pemakamannya. Di sini tidak ada, dia murni melakukan tugas daripada sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, atas dasar surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pematang Siantar. Disebutkan juga
Pak Agustinus, ada kekeliruan jaksa dalam menafsirkan unsur dan pasal penistaan agama. Ini penjelasannya seperti apa sampai ada penafsiran yang keliru dari jaksa? Jadi bukan, saya koreksi Pak ya, bukan kekeliruan, tapi ketidakcermatan Oke. jaksa peneliti maupun yang pada saat tahap 2 itu sebelum tahap 2, di mana di situ ketelitian diperlukan berkaitan dengan alat bukti, keterangan saksi, kemudian bukti lain, antara lain bukti surat tadi yang saya sebutkan misalnya. Dengan demikian pada saat nanti di sidang dia harus membuktikan. Kemudian di muka umum ini yang paling menurut saya juga perlu kami jelaskan bahwa ruang jenazah bukan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh umum atau semua orang yang bisa memasukinya. Sehingga dalam hal ini tidak dapat dikatakan di muka umum karena unsur ini sangat-sangat tidak terpenuhi. Khususnya pada masa sekarang ini kan masa pandemi. Sebagaimana Kepres 12 tahun 2020 penetapan bencana alam sebagai masa pandemi darurat. Oke, jadi setelah kasus ini dihentikan oleh kejaksaan, bagaimana dengan status terdakwa atau tersangka ini, Pak Agustinus? Secara otomatis dia lepas dari jeratan hukum. Lepas dari jeratan hukum? Untuk sementara, tadi saya disampaikan juga, Mbak sampaikan tadi, bila mana ada peradilan, alasan baru yang bisa mengangkat, kami siap untuk melakukan penuntutan. Oke, ini juga pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Agustinus. Kalau misalnya ada proses hukum seperti pra-peradilan yang diajukan oleh pihak keluarga, bagaimana dengan kesiapan kejaksaan untuk menghadapi ini? Kami siap, sangat siap. Memang ini tanggung jawab kami. Jadi kami mengeluarkan penetapan untuk penghentian penuntutan demi kepentingan hukum. Dan bila mana ada pra-peradilan, kami siap untuk menghadapinya. Karena status dari dua orang ini sempat jadi tersangka, kemudian akan disidangkan. Adakah proses rehabilitasi soal ini, Pak Agustinus? Atau masih menunggu kalau nanti ada pra-peradilan yang diajukan oleh keluarga? Saya kira menunggu dulu apabila ada pra-peradilan, kita lihat dulu bagaimana nanti hasilnya. Oke, jadi sekarang setelah proses ini dihentikan, apakah hanya menunggu saja atau ada proses-proses selanjutnya, proses hukum selanjutnya yang dilakukan oleh kejaksaan terkait dengan kasus ini? Sebagai penuntut umum, dalam hal ini pada saat penetapan penghentian penuntutan, kami sampaikan bahwa perkara ini adalah berhenti atau ditutup selama tidak adanya alasan baru untuk kami lanjutkan ke penuntutan lagi. Baik. Tidak ada cukup bukti, tidak ada juga persyaratan yang memenuhi kriteria terkait dengan penistaan agama, itu menjadi alasan dari Kejaksaan Negeri Mampang Siantar menghentikan kasus ini. Terima kasih Pak Agustinus Wiono, Kepala Kejaksaan Negeri Mampang Siantar telah bergabung bersama kami dan berbagi informasi di Kompas Petang hari ini.